welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa mengikuti terupdate dari Adit Esquero channel. Dan akhirnya kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya kembali akan menjawab salah satu request yang sudah saya pilih dari beberapa request yang sudah masuk. Ini requestnya tergolong masih baru ya, jadi saya pilih karena sepertinya cukup banyak yang menunggu ya, saya menjawab request yang ini. Jadi sebelum kita masuk di Ramal Esquero pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya membuat kami selalu semangat untuk mengupload dan memberikan tontonan yang menarik lainnya. Dan apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, saya akan memulai Ramal Esquero pada kesempatan hari ini. Jadi request yang akan saya jawab adalah tentang yang saat ini sedang viral katanya, yaitu ada sedikit permasalahan ya tentang Arya Saloka dengan istrinya ya, Putri Anne, kemudian Amanda Manopo. Jadi ada 3 orang ini ya yang sedang disangkut pautkan. Saya sebenarnya kurang mengikuti, tapi saya akan mencoba untuk membacanya. Jadi bisa dibilang request ini menanyakan kira-kira bagaimana sih sekarang permasalahan yang sedang terjadi ini di antara mereka bertiga. Apakah sudah mulai membaik ataukah sebenarnya bagaimana ya? Kita akan mencoba mencari tahu melalui media kartu tarot ini ya. Jadi sebelumnya akan saya acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, saya akan mengingatkan kepada teman-teman semua yang kira-kira ingin request juga artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan, kira-kira karirnya atau asmaranya, hubungan dia sama si A, si B, si C ya. Langsung saja tulis di kolom komentar, atau bisa juga langsung di DM di Instagram saya juga boleh, di sosial media saya juga boleh, sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Silahkan boleh di add, boleh di follow. Kemudian buat kalian yang ingin konsultasi baik asmara, keuangan, kesehatan, hoki, ataupun apapun itu, hubungan kamu sama si dia, ataupun juga ada hubungan kamu dengan orang lain, ataukah gebetan kamu ya, perasaan kamu ke dia, bisa langsung saja kalian hubungi saya ya melalui DM di Instagram saya di @x_esquero ya. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Oke, sudah cukup. Saya akan mengambil 3 lembar kartu. Saya mulai dari kartu yang pertama. Kita akan membaca bagaimanakah cerita dari Arya Saloka, Putri Anne, dan juga Amanda Manopo. Ini ya kartu yang pertama, The Tower ya. Jadi perlu diketahui ya, ada banyak versi yang mengatakan bahwa saat ini rumah tangganya Arya Saloka sedang agak-agak digunjing ya, bisa juga seperti itu. Ada yang mengatakan kemarin Arya Saloka dan Putri Anne sudah tidak follow ataupun juga mengikuti Instagram dari Amanda Manopo. Jadi seperti ada sebuah konflik ya di antara mereka bertiga. Dan ini ya, kartu yang pertama ini seperti mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang sebenarnya sudah dipendam cukup lama dan akhirnya akhir-akhir ini muncul dan juga mengemuka, sehingga terlihat oleh para netizen, sehingga dirasakan juga oleh para netizen. Jadi apabila dikatakan ini adalah sebuah perseteruan ya, saya rasa ini bukan sebuah perseteruan. Bisa dibilang ini cukup
sederhana bagi mereka bertiga, lebih sederhana, tapi kadang terlihat agak rumit apabila dipahami oleh para netizen, kemudian juga dilihat dari kacamata para fans, itu agak-agak rumit dan juga masih banyak hal-hal yang kurang bisa diketahui, masih terlihat abu-abu di sini. Jadi saya sarankan untuk teman-teman untuk tidak terlalu mengambil pusing, tiba-tiba memberikan komentar yang seperti ini. Harusnya tidak seperti itu. Jangan sampai menggiring opini lain. Dan di sini terlihat bahwa yang pertama adalah sebenarnya banyak sesuatu yang lebih sederhana, sesuatu yang lebih bisa diterima, tapi banyak orang yang sudah terlanjur untuk percaya dengan hal-hal yang mungkin saat ini sudah dia dengarkan pertama kali, seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanyakan apakah terjadi permasalahan, ya yang namanya permasalahan itu memang ada, tapi tidak terlalu berat sebenarnya. Hanya saja banyak orang sudah terlalu menganggap ini adalah sesuatu yang berat, ini adalah sesuatu yang kacau, ya bisa dibilang seperti itu. Tapi di kartu yang pertama ini, meskipun kartunya terlihat mengerikan ya, tapi sebenarnya ini adalah sebuah cerita yang baru, ya. Ini adalah cerita yang baru dan ini lebih condong ke sisi positif. Kita akan coba mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Ya, di sini saya melihat bahwa Arya Saloka sendiri sebenarnya cukup santai menanggapi hal-hal ini, ya. Cukup santai melihat kenyataannya saat ini sedang mengemuka, sedang banyak diberitakan, banyak juga yang para fans menganggapnya seperti ini, ya. Itu Arya Saloka malah terlihat sangat santai dan tidak terlalu menanggapinya dengan berlebihan. Ini adalah contoh yang cukup baik dan juga menandakan bahwa sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya hanya permasalahan atau mungkin bisa dibilang sesuatu yang biasa saja, bukan sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang harus digembar-gemborkan. Dan apabila dipertanyakan, nah itu kan di Instagramnya di unfollow, udah nggak mengikuti. Oke, apabila memang sudah tidak mengikuti, sudah di unfollow, itu kan di sosmed atau bisa dibilang itu di Instagram. Di kenyataan, ya, di kenyataan terlihat bahwa ya mereka tetap fine-fine aja, ya. Arya Saloka tetap bekerja dengan Amanda Manopo, kemudian juga terlihat seperti biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang berubah, ya. Hanya saja mungkin pemberitaan yang bisa menggiring opini dari para penggemar, dari para netizen untuk berpikir bahwa wah, ini ada sesuatu yang salah ini. Bisa saja seperti itu. Kadang berita yang terlihat biasa saja, kemudian ada haters mungkin membuat sebuah pernyataan yang kemudian memicu opini lain, itu bisa saja, ya. Jadi memang sangat liar apabila kita mencari kesimpulannya sendiri tanpa mengetahui kenyataannya seperti apa. Kemudian next kita akan ambil kartu yang terakhir, kartu yang ketiga. Oke, ini dia kartu yang ketiga. Di kartu yang ketiga ini saya lihat sebenarnya mereka bertiga terlihat benar-benar santai-santai saja, ya. Dari Amanda Manopo, dari Putri Anne, dari Arya Saloka, yang terlihat tidak terlalu ambil pusing dengan apa yang saat ini diberitakan, karena bagi mereka itu adalah privacy, khususnya bagi Arya Saloka dan juga Putri Anne. Itu adalah privacy di keluarga mereka. Kadang privacy itu tidak harus diumbar, tidak harus diberitakan, itu tidak harus. Tapi seharusnya para netizen juga tidak kemudian memberikan opini yang bermacam-macam,
ya memang itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang lazim, tapi sebaiknya kita menanggapinya dengan hal-hal yang positif, menanggapinya dengan slow saja, supaya tidak terjadi kegaduhan di sana sini, ada berita-berita yang tidak sedap lainnya. Tapi apabila kita satukan kartu yang sudah keluar tadi, baik dari Putri Ana, baik dari Amanda Manopo, baik juga dari Arya Saloka, menanggapi berita-berita ini, mereka terlihat sangat santai, terlihat melakukan sesuatu yang masih dalam batas kewajaran. Apabila dipertanyakan apakah seorang Putri Ana cemburu, dari ketiga kartu ini saya lihat memang ada sedikit kecemburuan, dan itu masih dalam batas kewajaran ya. Yang namanya istri ya, lihat suami sedang bekerja, kemudian lawan mainnya terlihat wah sangat cantik, kemudian sangat mesra, itu pasti ya dalam hati kecilnya siapapun itu pasti akan ada sisi kecemburuan, itu pasti ada, tapi pastinya akan bisa diredam, bisa diambil sisi positifnya, bahwa itu hanya sebatas acting, itu hanya sebatas rekan kerja, itu bisa saja. Dan Amanda Manopo sendiri tidak terlalu ambil pusing meskipun di unfollow oleh Arya Saloka, karena meskipun di unfollow ya, seperti yang saya bilang tadi, hubungan mereka di dunia nyata itu masih tetap bagus, masih tetap terjalin kerjasama yang baik. Baik dari Arya Saloka sendiri juga merasakan hal seperti itu. Jadi mungkin ya dari ketiga kartu ini ada sesuatu yang digambarkan, bahwa banyak berita yang mengatakan adanya konflik, adanya permasalahan di antara mereka bertiga. Oke, itu mungkin permasalahan yang masih dalam batas kewajaran ya, jadi tidak usah terlalu dibesar-besarkan, tidak usah terlalu diambil pusing juga. Kita nikmati saja karya mereka ya, kita nikmati karya mereka, kita doakan yang terbaik bagi karir mereka dan juga rumah tangga dari Arya Saloka dan Putri Ana, karena netizen yang baik, kemudian juga fans yang baik pasti akan mendoakan yang terbaik juga untuk idolanya, supaya idolanya juga menjalani kehidupan yang baik, menjalani pekerjaan apa yang sedang dia jalani itu juga dengan sesuatu yang baik juga. Dan itu tadi Rama Explore sudah saya selesaikan, saya sedikit saja menjawab request yang sudah masuk tadi. Jadi kita ambil saja sisi positifnya, buang yang negatif, dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia itu adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa ya, kita juga hanya bisa berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Dan akhir kata, saya Adit Explorer mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.